Sudah. Luruskan. Lurus. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan rutin pembelajaran di semester 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sebelum memulai mempelajari pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdoa, marilah kita melaksanakan kegiatan kita, kebiasaan kita, yaitu membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Alhamdulillah anak-anak, kalian tadi sudah melaksanakan apa tadi? Berdoa. Kemudian yang kedua sudah membaca atau menghafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah semuanya lancar. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau kecintaan kita kepada Indonesia, maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan bagi yang bertugas Nadine untuk mengambil tempat memimpin hikmahnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri semuanya ya, menghadap ke depan. Di sana
Kemudian Bu Siti sudah menyampaikan kajian materi semester 1 yang akan kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Judulnya yaitu bab 7 mengenai Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bu Siti akan bertanya dulu pada kalian sebagai persepsi. Coba siapa yang tahu pengertian dari rendah hati? Rendah hati ialah sikap tidak merasa lebih dari orang lain. Ya, betul, kita beri aplaus ya. Ya, Hesti. Rendah hati artinya tidak sombong. Rendah hati artinya tidak sombong. Kita beri aplaus juga. Jawaban yang kedua temanmu yaitu Kansa dan Hesti sudah betul. Yaitu rendah hati adalah tidak sombong dan merasa tidak lebih dari orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mempelajari materi itu setelah ini, yaitu dengan cara Gusti akan memutarkan video pembelajaran. Kemudian kalian setelah itu setelah melihat video pembelajaran itu bisa membaca buku paketnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Anak-anak, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Bu Siti untuk menyampaikan materi dan KD materi, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Untuk yang materi KD-nya yaitu menganalisis Quran surat Al-Furqan ayat 63, kemudian Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait rendah hati, hikmat dan hidup sederhana yang akan kita bahas tadinya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pembelajaran itu apa ya? Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi dalam buku paket dan video pembelajaran secara berkelompok, peserta didik mampu menganalisa arti Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi dalam buku dan video pembelajaran secara berkelompok, peserta didik mampu menganalisa kesimpulan Quran surat Al-Furqan ayat 63, kemudian Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi dalam buku paket dan video pembelajaran secara berkelompok, peserta didik mampu menganalisa pengertian dari rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan benar. Yang keempat, setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi dalam buku dan video pembelajaran secara berkelompok, peserta didik mampu mengkategorikan contoh rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan benar. Kemudian yang kelima, tujuannya yaitu setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi dalam buku dan video pembelajaran secara berkelompok, peserta didik mampu menganalisa manfaat dari rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan benar. Kemudian yang keenam, setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi dalam buku dan video pembelajaran secara berkelompok, peserta didik mampu menyelaraskan bacaan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan lancar dan benar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, itu tadi beberapa tujuan materi, tujuan pembelajaran dan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk memudahkan pembelajaran hari ini akan ibu bentuk kalian menjadi kelompok-kelompok aja, 8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Nah, ini sudah memilih kelompoknya semuanya? Sudah. Setelah kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kegiatan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak yang menyaksikan video pembelajaran yang sudah ibu buat. Kenapa? Untuk lebih memahami materi yang akan kita
paket halaman 112. Mengenai apa tadi? Rendah hati, hemat, dan sederhana. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas bab 7 tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih indah. Materi yang dibahas: 1. Pengertian rendah hati, 2. Dalil nafi rendah hati, 3. Contoh rendah hati, 4. Manfaat rendah hati, 5. Pengertian hemat, 6. Dalil nafi hemat, 7. Contoh hemat, 8. Manfaat hemat, 9. Pengertian sederhana, 10. Dalil nafi sederhana, 11. Contoh sederhana, dan 12. Manfaat sederhana. Rendah hati atau tawaduk artinya sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain, atau tidak memandang rendah orang lain, atau tidak angkuh dan tidak sombong. Dalil nafi rendah hati dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran lagi, silakan lanjutkan untuk membaca buku paket supaya lebih memahami apa itu tentang dari hemat dan sederhana. Silakan. Elsa, silakan. Membaca. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran sekaligus sudah membaca buku paketnya masing-masing. Sudah belum? Sudah. Punya gambaran? Sudah. Selanjutnya, anak-anak Bu Siti dulu untuk beri tugas. Saya kasih tugas untuk berdiskusi kelompok. Soalnya sudah ada pada LKPD yang Bu Siti bagikan ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nanti setelah berdiskusi, kalian jawab apa yang ada dalam LKPD itu. Soalnya diselesaikan secara berdiskusi dan juga secara mandiri. Berdiskusi di kertas ini, kemudian secara mandiri di buku kalian masing. Bisa dipahami? Bisa. Saya bagi ya. Silakan anak-anak untuk berdiskusi bersama-sama. Silakan mulai berdiskusi. Mulai saya kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi kelompok. Sambil berdiskusi, silakan menilai kelompok kalian, ya, akan menilai kelompok kalian siapakah yang aktif dalam kegiatan diskusi dan apa itu.
Waktu berdiskusi sudah selesai ya anak-anak? Sudah dijawab semua? Sudah berdiskusi, ada yang tidak diskusi tadi? Bu Siti sudah mengamati ya tadi siapa yang aktif, mana yang tidak. Ya. Kemudian setelah berdiskusi, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lainnya bisa menghadap ke sini untuk menyimak ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zira dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian rendah hati, hemat dan sederhana hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian dari rendah hati, hemat dan sederhana. Rendah hati ialah bersikap tidak sombong atau tidak merasa lebih dari orang lain. Hemat adalah membelanjakan uang sesuai dengan keperluan. Sedangkan sederhana adalah tidak bergaya istimewa. Materi selanjutnya adalah contoh dari rendah hati, hemat dan sederhana. Contoh dari rendah hati adalah bergaul dengan semua teman tanpa membedakan status sosial. Contoh dari hemat adalah mematikan listrik jika tidak digunakan. Dan contoh dari sederhana adalah pakaian tidak mencolok. Yang ketiga adalah kesimpulan dari Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Al-Quran surat Al-Furqan kesimpulannya adalah Allah memerintahkan kepada manusia untuk bersikap rendah hati. Sedangkan kesimpulan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27 adalah Allah melarang berperilaku boros, perintah menyantuni fakir miskin dan kerabat terdekat. Selanjutnya adalah manfaat dari rendah hati, hemat dan sederhana. Rendah hati disukai oleh banyak teman. Hemat mempunyai cadangan uang untuk masa depan, dan manfaat dari sederhana adalah tidak mengalami kekurangan atau kesulitan di bidang keuangan. Selanjutnya adalah bahaya sombong, boros dan kecewa. Dijauhi oleh teman, tidak mempunyai cadangan untuk masa depan dan jatuh miskin. Itulah presentasi dari kelompok 1. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Mengapa kita harus berperilaku rendah hati? Ya, tadi ada pertanyaan dari Aleta, mengapa kita harus berperilaku rendah hati? Silakan dijawab kelompok 1. Karena rendah hati merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rendah hati mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Misalnya disukai oleh banyak teman. Ya, kita beri aplaus semuanya. Untuk kelompok 1 tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Zira kembali ke kelompok 1. Ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan yang bertugas perwakilan kelompok maju ke depan. Kenalan namanya siapa? Agak kesini dan tidak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rangga Anuja Ariananda. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Hasil kerja kelompok kami adalah 1. Pengertian rendah hati, hemat dan sederhana. Rendah hati ialah bersikap tawadhu, menghargai orang lain. 2. Hemat. Hemat adalah menggunakan fasilitas umum sesuai keperluan. 3. Sederhana. Sederhana adalah bersahaja dan tidak berlebihan. 2. Contoh rendah hati, hemat dan sederhana. 1. Rendah hati ketika berpapasan dengan guru mau menyapa. 2. Hemat mematikan keran jika air tidak digunakan. 3. Sederhana berpakaian sesuai dengan acara dan sewajarnya. 3. Kesimpulan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Yang pertama, Quran surat Al-Furqan ayat 63 berisi Allah memerintahkan untuk bersikap rendah hati dan mengucapkan salam. 2. Quran surat Al-Isra menjelaskan Allah melarang perilaku boros karena
Takabur itu adalah saudaranya setan. Manfaat rendah hati, hemat dan sederhana. Satu, manfaat rendah hati adalah mencapai kesuksesan dan banyak teman. Kedua, hemat. Manfaat hemat adalah tidak mengalami kekurangan finansial. Tiga, sederhana. Manfaatnya adalah hidupnya mengalami kecukupan dan tentram. 5. Bahaya sombong, boros, dan hidup mewah. Bahayanya adalah 1. Mendapat dosa, 2. Memiliki banyak hutang, 3. Dihinggapi penyakit gengsi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan, ada yang bertanya, silakan dari Pak. Bagaimana di Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan apa isi kandungannya? Mbak Adi silakan jawab. Bunyi surat Al-Furqan ayat 63 adalah Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Isi kandungan tentang surat Al-Furqan ayat 63 adalah 1. Rendah hati, 2. Mengucapkan salam. Bisa dipahami, Eva? Ada lagi yang mau menanggapi kelompok lain? Cukup ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Anak-anak, setelah kalian semuanya maju, perwakilan kelompok sudah maju semua, tugas kalian adalah sebelum laporan kalian itu dikumpulkan ke positif, dinilai, silakan direview lagi atau diteliti lagi jawaban yang sudah kalian tulis tadi masing-masing. Setelah itu nanti dikumpulkan sesuai semuanya dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya masing. Silakan mereview atau meneliti jawaban kalian. Mungkin ada yang mau dibenahi belum di silakan kalau sudah selesai dikumpulkan perwakilan kelompok satu orang maju ke depan untuk mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Ya, karena kalian sudah membawa semua, ini saya lihatnya dulu ya, saya koreksi dulu, kemudian saya kasih komentar. Anak-anak silakan membaca lagi buku paketnya. Untuk tugasnya kalian sudah bisa diteliti, ada beberapa yang sudah bisa diteliti. Untuk nilainya dan minggu depan akan bisa dikembalikan pada kalian untuk dijadikan sebagai bahan apa? Belajar di rumah ya. Alhamdulillah kalian sudah melakukan serangkaian kegiatan diskusi tadi untuk meningkatkan semangat kita dari setelah berdiskusi yang panjang tadi ya. Marilah kita melaksanakan ice breaking. Apakah itu ice breaking? Nah, ini bisa dijelaskan ya. Jika Bu Siti nanti mengucapkan rendah hati, kalian menjawab yes. Mengucapkan hemat, menjawab yes. Kemudian mengucapkan hidup sederhana, kalian menjawab yes. Kemudian kalau sebaliknya, kalau Bu Siti mengucapkan boros, jawabnya apa? No. Kemudian mengucapkan Bu Siti mengucapkan bergaya hidup mewah, jawabannya no. Kemudian kalau satunya yaitu sombong, jawabannya apa? No. Bisa dipahami? Ya. Baik ya? Ya. Hidup sederhana? Yes. Boros? No. Rendah
yang istimewa? Anak-anak, punya kegiatan diskusi kemudian ice breaking sudah selesai. Mana masih ada yang mengantuk? Tidak. Semangat semuanya. Setelah kita mempelajari serangkaian kegiatan dari ini, kamu sudah membaca buku, kamu sudah berdiskusi, melihat video pembelajaran, maka kita akan menarik kesimpulan kegiatan hari ini. Materi hari ini itu apa kesimpulannya? Kira-kira kesimpulannya apa, anak-anak? Yang pertama apa? Tentang kendali juga. Apa kendali itu tadi? Tidak sombong. Ya, hemat itu apa? Hemat Hidup sederhana artinya apa? tidak berbahaya. Kemudian manfaat dari rendah hati tadi apa? Mencapai kesuksesan. Mencapai kesuksesan, mencapai banyak orang. Nah, ini anak harus bisa menyimpulkan ya. Setelah belajar harus tahu kesimpulannya. Kemudian kandungan dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 tadi apa kira-kira? Mengucapkan salam. Kemudian kesimpulan dari Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tadi apa? Iman. Kemudian perintah untuk menyantuni fakir miskin. Ya, alhamdulillah semuanya sebagian besar sudah bisa menjawab dan sudah memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti di rumah masih ada waktu, kalian bisa membaca ulang buku pakainya masing-masing. Selanjutnya anak-anak, kalau kalian sudah sebagian besar memahami materi ini, maka kegiatan berikutnya yaitu evaluasi. Bu Siti akan memberikan pertanyaan, kemudian di dalam kertas ini sudah ada soalnya, kalian masing-masing mengerjakan apa tugas evaluasi yang Bu Siti berikan. Bisa dipahami? Bisa. Dibagikan ya. Untuk selanjutnya pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas mengenai materi apa? Materi mat, hukum bacaan mat. Nah, hukum bacaan matnya ada 5 macam, yaitu bacaan mat tobi'i, kemudian mat wajib mutasir, mat jaiz munfasir, kemudian mat iwad dan mat alif lis. Nah, itu nanti kalian pelajari di rumah. Nanti kita melaksanakan pembelajaran tatap muka yang kedua, yaitu mengenai bab hukum bacaan. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan membahas materi tentang apa tadi? Berarti kita sudah melalui itu. Kemudian semoga pembelajaran pada hari ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Jadi kalian setelah mempelajari materi rendah hati berarti berusaha untuk berperilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berkah, kemudian terhindar dari sifat tercela, dan kehidupan kita bisa sukses di masa yang akan datang. Amin. Karena pembelajaran dari ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Tapi sebelumnya berpesan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan dimanapun berada, sehingga bisa sehat dan bisa masuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah.